Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama Bu Yustiana dalam pembelajaran matematika ya. Hari ini kita lanjutkan pembelajarannya tentang materi logaritma. Setelah kita belajar tentang bentuk pangkat, bentuk akar, dan yang berikutnya yaitu logaritma. Logaritma adalah kebalikan inverse ya dari perpangkatan atau eksponen. Definisinya, jika A log B sama dengan C, maka bentuk logaritma ini bisa diubah menjadi bentuk pangkat menjadi B sama dengan A pangkat C. Dengan A lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 0 ya. Keterangannya di sini A itu adalah basis atau bilangan pokok dari logaritma. A ya, B numerus dan C nilai logaritma. Jika basis logaritma itu adalah 10, maka bilangan basis ini tidak ditulis. Contohnya, 10 log X biasanya hanya ditulis dengan log X saja. Jadi 10-nya khusus basis 10 itu nggak usah ditulis ya, kecuali 10. Nah, itu nilainya 10 log X ditulis log X saja. Ya, itu. Berikutnya, sifat-sifat logaritma. Di sini ada beberapa sifat yang akan Bu Yus terangkan. Yang pertama yaitu A log B sama dengan A log C. Lihat, bilangan pokoknya sama, yaitu sama-sama A. Karena bilangan pokoknya sama, maka nilai numerusnya B itu sama dengan C. Ya, contoh, 2 log 3 sama dengan 2 log dari X plus 1. Karena ini bilangan pokoknya 2, nah, maka 2 lognya itu dicoret, tinggal numerusnya saja. 3 sama dengan X plus 1. Hasilnya 3, ini 1 di ruas kanan positif, pindah ke ruas kiri menjadi negatif. Sama dengan X, 3 kurangi 1, 2. 2 sama dengan X. Ya, itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua dari sifat-sifat logaritma yaitu A log 1 sama dengan 0. Artinya apa? Artinya semua bilangan yang numerusnya 1 ya, walaupun bilangan pokoknya bebas ya, kecuali 1. A log 1 itu sama dengan 0. Ya, contohnya 3 log 1 itu sama dengan 0. Kalau di sini ini angka 1, itu maka hasilnya adalah 0 gitu ya. Kecuali kalau sini bilangan pokoknya ya. Jadi 3 log 1 sama dengan 0. Sifat yang ketiga, A log B ditambah A log C sama dengan, lihat, dalam logaritma, penjumlahan logaritma itu sama dengan perkalian logaritma. Asal bilangan pokoknya sama. Di sini punya A, di sini juga punya A, operasinya penjumlahan. Maka hasilnya menjadi A log B kalikan C. Contoh, 3 log 8 tambah 3 log 2. Lihat, bilangan pokoknya sini punya 3. Sini juga punya 3. Operasinya penjumlahan. Ingat, dari sifat itu, penjumlahan logaritma sama dengan perkalian. Maka ditulis 3 log 8 kali 2. Hasilnya 3 log 16. Itu ya. Berikutnya sifat logaritma yang keempat yaitu A log B dikurangi A log C. Nah, ini lawannya yang nomor 3 tadi. Kalau yang nomor 3 tadi penjumlahan itu sama dengan perkalian, maka untuk yang nomor 4 ini pengurangan sama dengan pembagian. Hasilnya menjadi, karena ini bilangan pokoknya sama A, maka hasilnya A log B per C. Contoh, 2 log 12 kurangi 2 log 3. Ini bisa ditulis ya, ini kan pengurangan. Pengurangan itu temennya dengan pembagian. Karena bilangan pokoknya sama-sama 2, maka ditulis salah satu. 2 log 12, ini pengurangan menjadi pembagian. 12 per 3. Hasilnya 2 log 4. 2 log 4. 4 itu kan dengan bilangan pokok 2 kan bisa diubah. 4 itu berarti 2 pangkat 2. Hasilnya menjadi 2 log 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 log 2. 2 log 2 itu 1 untuk sifat yang ini, yang nomor 5 ya, sekaligus menjelaskan.
Nomor 5 itu A log A sama dengan 1. Jadi di sini itu kalau bilangan pokok dengan numerusnya sama, maka menghasilkan logaritma itu 1. Ya. Kalau sama hasilnya pasti 1. Contoh, 5 log 5. Bilangan pokoknya sini 5. Numerusnya 5. Karena sama, maka hasilnya 1. Sifat yang nomor 6. A log B pangkat P. Ya, A log B pangkat P. Pangkat di sini dalam logaritma turun jadi pengali. Menjadi P kali A log B. Contoh, 3 log 4 pangkat 2. Ini pangkat. Nah, dalam logaritma pangkat berubah turun ke depan jadi pengali. Menjadi 2 kali 3 log 4. Sifat yang nomor 7 sekarang. A log A pangkat P itu sama dengan P. Kenapa kok sama dengan P? Karena dilihat, ini bilangan pokoknya A. Di sini numerisnya juga punya A. Karena sama, itu nilainya kan 1 sesuai sifat nomor 5. Nah ini punya pangkat, pangkatnya P. Pangkat turun jadi pengali menjadi P. Jadi kalau bilangan pokok dan numerus sama hasilnya kan 1. 1 pangkat P. Pangkat itu turun jadi pengali. Jadi hasilnya P. Contoh, 2 log 2 pangkat 6. Nah hasilnya 6. Karena 2 log 2 itu 1 pangkat 6 turun jadi pengali 6. Itu ya. Sifat nomor 8. C log B sama dengan A log B per A log C. Di sini kita pakai bilangan pokok pembantu, yaitu kita ambil ya A, nanti disesuaikan soalnya ya. Sama dengan 1 per B log C. Jadi di sini numerus berubah jadi bilangan pokok. Bilangan pokok jadi numerus, tapi ada 1 per gitu. Contoh, 3 log 5 sama dengan 2 log 5. Ini saya ambil bilangan pokok yang baru itu 2. Terus per 2 log 3. Hasilnya adalah 1 per 5 log 3. Mula-mula bilangan pokok dia berubah jadi numerus. Mula-mula numerus dia berubah jadi bilangan pokok. Berikutnya yang nomor 9 dari sifat logaritma. A log B kali B log C. Lihat, ini berurutan BB gitu ya. Hasilnya makanya kalau berurutan sini dan sistem operasinya perkalian, maka ini dicoret hasilnya A log C. Contoh, 2 log 5 kali 5 log 8. Ini numerusnya 5, bilangan pokoknya 5. Karena operasinya perkalian, maka ini dicoret gitu ya. Tinggal 2 log 8. 8 sendiri bisa diubah menjadi 2 pangkat berapa? Kenapa 2 pangkat berapa? Karena bilangan pokoknya itu 2. Makanya angka 8 ini diubah menjadi 2 pangkat berapa? Oh, 8 itu 2 pangkat 3. Maka dapat disederhanakan lagi. 3 ini pangkat, turun ke depan jadi pengali. 3 kali 2 log 2. 2 log 2 itu sama antara bilangan pokok sama numerus, hasilnya kan 1. Berarti 3 kali 1 hasilnya 3. Sifat yang nomor 10. A kali A log B. Jadi A punya pangkat sama dengan B. Maka contohnya 3 pangkat 3 log 5 hasilnya 5. Jadi ini pangkatnya ini turun. Itu ya. Lanjut berikutnya, sekarang ke contoh soal logaritma. Di sini saya berikan 5 contoh soal ya, plus pembahasannya. Ya, pembahasan soal logaritma tadi ada 5 nomor. Yang nomor 1, nilai dari 2 log 16 kurangi 3 log 27 ditambah 5 log 1 adalah. Nah, ini perhatikan. Ini kan kita punya bilangan pokok 2, numerusnya 16. Maka kita harus mengubah numerus ini sesuai bilangan pokoknya. Kalau dalam soal bilangan pokoknya 2, berarti mau nggak mau numerusnya 16 ini diubah menjadi 2 pangkat berapa? Ya. Nah, berarti 16 itu ternyata 2 pangkat 4. Dikurangi
Ini angkanya 27 numerusnya dan bilangan pokoknya 3. Berarti numerusnya diubah menjadi sesuai bilangan pokok 3 berarti 3 pangkat berapa? 27 itu. Oh, 27 itu 3 pangkat 3. Ditambah, ingat 5 log 1. Kalau logaritma dengan numerus 1 hasilnya pasti 0. Itu ya. Berarti 2 log 2 pangkat 4 kurangi 3 log 3 pangkat 3 tambah 0. Hasilnya, ingat ini 4 itu pangkat. Pangkat turun ke depan jadi pengali. Menjadi 4 kali 2 log 2 kurangi, ini juga pangkat 3-nya turun jadi pengali 3 kali 3 log 3. Perhatikan lagi. 2 log 2, bilangan pokok sama numerus sama, itu hasilnya adalah 1. Ini juga 3 log 3, ini bilangan pokok sama numerus juga sama, hasilnya juga 1. Berarti 4 kali 1 dikurangi 3 kali 1. Hasilnya 4 kurangi 3 adalah 1. Nomor 2. Nilai dari 3 log 27 ditambah 3 log 3 kurangi 3 log 9. Sama seperti nomor 1. Numerusnya ini harus diubah sesuai bilangan pokok dari soal. Kalau sini bilangan pokoknya 3, berarti 27 itu diubah menjadi 3 pangkat berapa? 27 itu 3 pangkat 3. Ditambah 3 log 3 kurangi, ini juga. Ini bilangan pokoknya 3, numerusnya 9. Berarti 9 ini harus diubah menjadi 3 pangkat berapa? 9 itu 3 pangkat 2. Berarti bisa ditulis, ini pangkat turun jadi pengali 3 kali 3 log 3 ditambah 3 log 3 ini kan 1 sama. Dikurangi 2 kali 3 log 3. Berarti 3 kali 1 ditambah 1 dikurangi 2 kali 1. Hasilnya 3 tambah 1 kurangi 2. Hasilnya adalah 2. Kita lanjutkan yang nomor 3. Nilai dari 2 log 4 ditambah 2 log 12 kurangi 2 log 6 adalah caranya sama seperti nomor sebelumnya. Berarti karena bilangan pokoknya 2, maka 4 diubah menjadi 2 pangkat 2. Ditambah 2 log 12 itu adalah 2 pangkat 2. 4 ya, 4 kali 3 kan 12. Kurangi 2 log 6 itu 3 kali 2. Pangkat di sini turun jadi pengali, menjadi 2 kali 2 log 2. Ditambah, ini juga pangkat turun jadi pengali, 2 kali 2 log 2. Lah dapatnya plus ini dari mana? Ini kita lihat dari sifat logaritma. Perkalian logaritma itu sama dengan penjumlahan dengan bilangan pokok yang sama, yaitu 2 di sini ya. Menjadi ditulis tambah 2 log 3 kurangi, ini 2 log 3. Ini perkalian ya, perkalian. Tetapi di sini perhatikan, ini adalah pengurangan operasinya menjadi dikurangi 2 log 2. Gitu ya. Kenapa? Harusnya kan penjumlahan, tetapi ini tanda operasi di depannya itu pengurangan. Pengurangan sama penjumlahan, jadi dikalikan. Hasilnya pengurangan. Menjadi 2 kali 1 ditambah 2 kali 1. Ini lihat. 2 log 3, min 2 log 3. Sama persis, berarti ini positif, ini negatif, bisa hilang ya, dicoret. Habis, tinggal min 2 log 2 itu 1. Hasilnya 2 tambah 2 kurangi 1. Hasilnya 3. Yang nomor 4, nilai X yang memenuhi persamaan dari 2 log 3X min 2 itu sama dengan 2. Kita pakai sifat logaritma tadi, yaitu 2 log 3X min 2 sama dengan 2. Ada tanda sama dengan. Di sini berarti dengan bilangan pokok yang sama di ruas kiri. Diubah menjadi 2 log 3X min 2 sama dengan, agar menghasilkan angka 2 ini dengan bilangan pokok 2 berarti berapa? 2 log 4 alias 2 pangkat 2 itu 4. Gitu ya. Ini punya 2 log, sini juga punya 2 log. Berarti dicoret, tinggal numerusnya saja yang turun menjadi 3X kurangi 2 sama dengan 4. 3X sama dengan 4. Di ruas kiri dia
Pengurang pindah ruas jadi penjumlahan. 3x sama dengan 6, x sama dengan, ini perkalian, pindah ruas jadi pembagian. 6 dibagi 3, ketemunya x adalah 2. Terus yang nomor 5. Diketahui 2 log 3 itu adalah P dan 2 log 5 adalah Q. Maka nilai dari 2 log 45 adalah, diubah. Kita kan punya bilangan pokok 2. Ini 45. Jadi 45 itu kita cari berapa kali berapa yang ada angka sesuai yang diketahui. Di sini kan ada angka 3. Sini ada angka 5. Berarti 45 itu 9 kali 5. Ya. Nah, ini perkalian. Perkalian itu sama dengan penjumlahan. Menjadi diubah 2 log 9 ditambah 2 log 5. Nah, di sini ada angka 9. 9 itu 3 pangkat 2. Ini kan diketahui dari soal kan 2 log 3 ada ya, berarti diubah. Oh, 9 itu 3 pangkat 2. Diubah menjadi 2 log 3 pangkat 2 ditambah 2 log 5. Menjadi 2 kali 2 log 3 ditambah 2 log 5. Dari soal, 2 log 3 itu diketahui nilainya adalah P. Sedangkan 2 log 5 dari soal diketahui adalah Q. Berarti 2P tambah Q. Nah, seperti itu ya. Dari sifat, pengertian, sampai latihan soal. Untuk berikutnya, ini Bu Yus berikan latihan soal logaritma ya. 1 sampai 10, silakan dikerjakan. Nanti pekerjaannya silakan di-upload ya. Oke, sampai sini dulu pembelajarannya. Semoga kalian paham dan bisa mengerjakan latihan soal dengan lancar dan dengan hasil yang memuaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.